Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain usulasa. Al-yaum yaumul thulatsa Isrun min syahri Ramadan 1444. Kita lanjutkan soal jawab Ramadaniyah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Bismillah, soal jawab Ramadan 1444 Hijriah. Soal, afwan Ustaz Said, ada pertanyaan ikhwan. Soal, ada ikhwan mau salat tarawih yang di dekat rumahnya, tetapi dia mau juga iktikaf bersama ikhwan-ikhwan di masjid. Akan tetapi katanya apabila dia melaksanakan salat tarawih, tidak boleh katanya dilanjutkan witir, disebabkan dia mau salat tengah malam jam 2 sampai jam 4 subuh. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Nama ikhwan tersebut Fatih dari Sili Makassar. Antum paham soal ini? Yang anda pahami, dia ingin salat tarawih, kemudian witirnya di rumah dekatnya. Terus apa hubungannya dengan pertanyaan iktikaf? Wallahu a'lam. Yang anda tangkap, ada ikhwah mau salat tarawih dan dilanjutkan salat witir di dekat rumahnya. Maknanya salat tarawih 8 rakaat terus disambung dengan witir di masjid dekat rumahnya. Karena permasalahan iktikaf bersama teman-temannya atau wallahu a'lam. Yang jelas kita menjawab sesuai soal. Maka oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i yaqul fahmus su'al nisful jawab. Al-muhim, kita katakan yang saya pahami bahwa orang ini ingin melaksanakan sholat tarawih di satu masjid, kemudian pulang ke masjid dekat rumahnya untuk sholat witir, karena di sana sholatnya malam. Maka kita jawab, nasihat kami barakallahu fikum sesuai dengan adillah, agar orang ini melaksanakan sholat tarawih bersama imam di dalam masjid sampai selesai. Tidak usah sholat 8 rakaat nanti disambung witir di masjid yang lain, karena di sana dilaksanakan sebelum fajr, mulai dari jam 2. Maka saya nanti mau ikut sholat witirnya di sana, dan sholat awal di masjid yang pertama, dan sholat witirnya di masjid yang kedua. Itu yang saya pahami. Dan juga dikarenakan agar teman-temannya beriktikaf di sana, wallahu a'lam. Maka jika itu yang diinginkan, karena jawaban tergantung dari soal, dari pemahaman soal. Jika itu jawabannya, saya nasihatkan agar akhuna melaksanakan sholat berjamaah dengan satu imam sampai dia selesai. Karena keutamaannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Dzar, inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin. Inna rajula, bahwa jika seseorang shalla ma'al imam, syaratnya dia salat bersama imam berjamaah, hatta yansarifa, dan dia selesai dengan imam dari salatnya imam. Imam salat witir juga salat tarawihnya yang 8 rakaat, maka ini yang diinginkan hatta yansarifa. Maknanya imam selesai, dia pun selesai. Imam selesai dengan witirnya, dia pun selesai dengan witirnya. Maka faidahnya husibalahu qiyamul lailatin, bagi dia ditulis pahala seakan-akan dia salat sepanjang malam semalam suntuk. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di malam-malam Ramadan? Di antara mereka ada yang makan,
ada yang rehat dengan istrinya, ada yang masak bersama istrinya, membuat sahur. Maka banyak yang dilakukan di rumahnya, atau murajaah, atau menulis kitab, atau apa saja. Bahkan boleh rekreasi dengan istrinya, melihat suasana malam-malam Ramadan setelah sholat tarawih. Yang jelas semuanya di sini dihitung baginya sholat malam. Meskipun dia sholat berjamaah dengan imam tadi dalam keadaan 1 jam, 2 jam kurang atau lebih, maka sepanjang malam tertulis bagaikan sholat malam. Maka kenikmatan yang besar ini, agar tidak rusak, maka dia harus sesuai dengan syarat hadis tadi. Awalan, inna rajula idza shalla ma'al imam, dia salat berjamaah, itu maknanya ma'al imam. Dan yang kedua, hatta yansarifa, sampai keluar bersama dengan imam, maknanya selesai imam 11 rakaah, dia selesai 11 rakaah. Ini maknanya. Baru husibalahu qiyamul lailatin. Maka dari sini pun banyak dari pertanyaan-pertanyaan semakna dengan ini. Kalau ini dikarenakan dia ingin sholat tarawih di dekat rumahnya, agar ada iktikaf, bertemu dengan ikhwah-ikhwah yang iktikaf di masjid dekat rumahnya, dan dia juga melaksanakan sholat tarawih dalam keadaan malam, maka kita katakan lebih baik dia juga sholat malam bersama teman-temannya. Sholat mulai dari jam 2, jam 2.30, maka ikut dengan teman-temannya lebih baik daripada sholat tarawih 8 rakaah terus selesai, kemudian keluar untuk witir bersama masjid yang lain dan jamaah yang lain. Maka di sini ditakutkan tidak masuk kepada syarat tadi. Idza shalla ma'al imam hatta yansarifa, jika seseorang sholat berjamaah dengan imam sampai selesai, ditakutkan tidak masuk kepada hadis ini. Maka dari hadis ini pun juga menjawab dari beberapa pertanyaan ikhwah. Di masjid kami tidak mengikuti sunnah, maka kami ingin mendapatkan keutamaan seakan-akan sholat semalam panjang, namun masjid-masjid yang ada di tempat kami imamnya bukan sunnah. Maka di antara 2 sholat ada sholawatnya, atau bahkan rakaatnya lebih dari 11 rakaah, yang jelas berbeda dengan apa yang dia inginkan. Maka di sini kita mengatakan agar bersabar. Jika imamnya melaksanakan sholat 23 dan madhab kamu 11, ya cari masjid yang 11. Dan ini lebih mendekati dalil. Dan banyak kebid'ahan-kebid'ahan, di antaranya membaca sholawat di antara 2 rakaah, dan yang kami dengar juga di Masjid Awam, setelah sholawat ala Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, dan seterusnya setiap 2 rakaah. Dan kemudian ada ceramahnya, dan ceramahnya juga bagaimana dan bagaimana. Maka sabar. Jika kamu mendapatkan masjid sunnah, maka bersama ahli sunnah lebih baik, dan ceramahnya pun sunni salafi, tidak membawa kepada khurafat ataupun cerita dongeng ataupun cerita di televisi yang lagi viral disebutkan, tidak. Maka di sini jika dia mampu bersama imam agar bersabar dengan imam yang pertama, maka ini lebih baik agar mendapatkan husibalahu qiyamul lailatin. Dan hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Nasa'i serta Imam Ahmad dari jalan Daud ibnu Abi Hind, kemudian meriwayatkan dari Al-Walid ibni Abdurrahman dari Jubair ibni Nufair dari Abi Dzar. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Daud ibnu Abi Hind ma'ruf dengan Daud ibnu Dinar telah disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi dan juga An-Nasa'i. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahkan min hufadil basriyin, maka dia di atas derajat thiqah.
Dikatakan juga oleh Ya'qub ibnu Syaibah thiqatun sabtun Basri, maka dia di atas derajat thiqah dan disikohkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Dan adapun Al-Walid ibnu Abdurrahman Al-Jarwasi, dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh Abu Hatim dan juga oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan begitupun Jubair ibnu Nufair Al-Hamsi Asy-Syami, maka dia pun disikohkan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Maka hadis ini hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani dari dua muhaddits era now. Maka dari hadis ini diharapkan bagi seseorang untuk sholat berjamaah di satu masjid dan keluar bersama imam. Maka jika imamnya sunnah, nikmah minallah, maka sholat di masjid ahli sunnah. Jika masjidnya awam atau yang selain dari sunnah, maka bersabar. Yang penting mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Ini yang kami pahami dari soal. Dan juga yang kami pahami permasalahan iktikaf, maka di masjid manapun, jika kalian ingin melaksanakan sholat tarawih karena untuk tujuan iktikaf, maka itu lebih baik. Contohnya, kita melaksanakan iktikaf di sini, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, maka lebih baik salat tarawihnya antum di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i agar tidak banyak keluar. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yakhruju ila baitihi illa lihajatin, bahwa Nabi tidak keluar dari masjidnya ke rumah kecuali untuk hajat. Maka jika seseorang melaksanakan iktikaf di Masjid Alif, kemudian dia meninggalkan salat tarawih dengan Masjid Alif itu dengan berbagai alasan, tidak nyunnah, rakaatnya banyak dan sebagainya, maka dia salat tarawih di Masjid Ba. Namun di Masjid Ba tidak ada iktikaf dan dia ingin iktikaf dengan teman-temannya di Masjid Alif. Maka di sini lebih baik dia salat tarawih di Masjid Alif. Maka kesimpulannya tidak disyaratkan iktikaf harus di masjid yang dia sholat padanya, namun lebih baik seseorang melaksanakan iktikaf di masjid dia sholat tarawih padanya agar tidak banyak keluar. Maka ini pun yang disebutkan oleh para ulama tentang boleh beriktikaf di masjid bukan jame', maka jumhur mengatakan boleh. Maksudnya masjid yang bukan jame' tidak didirikan sholat Jum'ah, hanya didirikan sholat 5 waktu. Maka semua 5 waktu dalam hari Sabtu sampai kepada Kamis dilaksanakan sholat berjamaah. Namun di saat hari Jumat tidak ada khotib di situ, tidak ada sholat Jum'ah. Lalu bagaimana dia harus keluar untuk sholat Jum'ah? Maka jumhur ulama mengatakan boleh. Namun dikatakan juga lebih baik dia iktikaf di masjid yang ada sholat Jum'ahnya, karena di situ dia tidak akan keluar, dan keluar mengilzamkan nanti dia naik motor, naik mobil, butuh beli bensin, bicara dengan tukang bensin, berapa pak full tank, berapa uangnya, bla bla bla. Iktikaf keluar dulu karena mau Jumatan, nanti balik lagi. Maka lebih baik iktikaf di masjid jame', apalagi di masjid yang ada sholat jamaah padanya, tidak di masjid rumah. Sebagian orang membangun musola kecil di depan rumahnya untuk sholat berjamaah dia dengan keluarganya atau untuk dia sendiri. Banyak di tempat-tempat kami lihat. Maka ini sangat tidak baik, karena membuat dia untuk tidak sholat berjamaah, dan sholat berjamaah wajib. Maka orang yang sholat atau yang iktikaf di masjid tadi, yang tidak dibangun untuk sholat berjamaah, hanya musola masjid, musola rumah atau musola apa namanya, hanya dia dan keluarganya, maka ini tidak dianjurkan untuk iktikaf, karena dia harus sholat berjamaah, keluar tiap 5 waktu. Kesimpulannya, iktikaf tidak disyaratkan di masjid manapun,
karena bersifat umum sesuai ucapan Allah, wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi. Syahidnya wa antum aqifuna fil masajidi, dan kalian melaksanakan iktikaf di masjid manapun. Karena kalimat al-masajidi, alif lam yang masuk kepada al-masajid, alif lam istighraqiyah, seperti kita pelajari di al-mutammimah. Dan lafaz istighraqiyah, alif lam istighraqiyah yufidul umum. Maka ayat ini mengucapkan, janganlah kalian berhubungan intim dan kalian melaksanakan iktikaf di masjid-masjid yang ada. Maka masjid di sini am, untuk seluruh masjid. Kesimpulannya yang kami fahami, jika ingin melaksanakan iktikaf, maka iktikaflah di masjid yang antum sholat tarawih padanya, itu lebih baik. Dan jangan melaksanakan sholat 8 rakaat di masjid alif, kemudian menyempurnakan witirnya di masjid ba, maka ini ditakutkan tidak masuk kepada keutamaan sholat tarawih, yang mana disebutkan syaratnya man sholla ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailatin, maka dia akan mendapatkan sholat tarawih semalam suntuk dengan catatan tadi selesai bersama imam dan sholat berjamaah bersama imam. Maka ini yang bisa kita jawab. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta